Dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ke-29 Ramadan ini Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang kita kerjakan dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya sebagai penambah rekening tabungan amal ibadah kita. Kala nanti mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan kehadirat roh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, serta menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita masing-masing. InsyaAllah kita berpotensi akan mendapatkan surga Allah nanti pada hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Ramadan tiba, bagi orang-orang yang beriman pasti akan merasakan kebahagiaannya. Pasti merasakan kebahagiaannya dikarenakan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah tempat bercocok tanam untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Inilah salah satu tempatnya. Inilah salah satu tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan Allah Ta'ala memberikan kita leluasa untuk melakukan hal-hal keduniawian. Tetapi 1 bulan ini diperintahkan bagi kita orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Makanya tatkala Ramadan tiba, orang-orang yang beriman merasa gembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-nira. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala an-nira, diharamkan oleh Allah Ta'ala jasadnya dijilat api neraka. Karena sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan itu pintu surga dibukakan oleh Allah Ta'ala, dilebarkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan Allah Ta'ala selebar-lebarnya pintu surga, dikarenakan ada yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan ini juga dibelenggu syaitan. Makanya harus kita perhatikan, harus kita memahami maknanya, bahwasanya yang membelenggu syaitan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun bulan suci Ramadan ini jamaah rahimakumullah dibelenggu syaitan, tetapi manusia banyak gaya syaitan. Ya, walaupun di bulan suci Ramadan ini dibelenggu syaitan, tetapi banyak manusia gaya syaitan. Nah, macam mana pun ayat Quran awak bacakan semua dia lebih tahu ayat Quran. Bacakan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia pun tahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma ditambah ya pula. Ya, karena sekarang banyak Pak, Bu, syaitan yang pandai sudah baca Quran. Ya. Yang membelenggu syaitan itu sebenarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gembira kita, bisa kita melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini. Perjuangan ini akan berakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semua digembirakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang-orang di dalam kubur pun ada saudara-saudara kita menurut hadis lain mengatakan bahwasanya tatkala bulan suci Ramadan ini, keluarga kita pun, Bu, yang ada di alam kuburnya gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Tatkala mau berakhir, mereka pun menangis. Mereka menangis. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak hal yang bisa kita laksanakan. Banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini akan berakhir, tinggal beberapa hari lagi. Malam ini malam 29 insya Allah
Kalau tidak 29, 30 puasa. Yang pada dia dapatkan Pak. Ini sekarang gara-gara 29, 30. Ya orang tu 29, dia kenapa kita 30? Ada 29 dan 30, yang penting jumlahnya 1 bulan. Jangan kita mendapatkan gara-gara itu. Ya kan? Nah ini katakan gara-gara itu. Sana 29, kita 30, kenapa 30? Ini gara-gara tarawih ini pun begitu juga Pak. Orang nak mengambil koncang. Ya, ada salah satu masjid tak apalah aku sebutkan namanya, Kuimani. Dia mengadu BKM ni sama saya. Macam mana menurut ustaz itu ada membilangkan BKM juga nyo. BKM juga dia membilangkan. Oh enggak, kok bisa enggaknya kita ni 11 rakaat dah. Kalau sudah nyaman kita melakukan 23 rakaat, ya udah silakan itu saja. Ini sekarang kita Tanjung Balai banyak kompok. Kompok ni bahaya. Iya, sekali melakukan mumpah. Iya. Kalau sudah nyaman kita melakukan 23, silakan. Gara-gara 23, aku tengok dia nama bilangkan bukan pula orangnya, orang pula di BKM itu tak datang lagi sembahyang tarawih, solat tarawih. Kenapa? Anda mencari 11 rakaat. Pada 20, anda 29, 30 Pak, silakan, tak jadi masalah. Yuk. Yang penting kita apa? Menurut apa yang diberikan oleh instruksi dari pemerintah. Ya kita tunggu. Kenapa? Karena kita masih menghargai pemerintah. Ya, orang yang beriman itu adalah hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri minkum. Ya kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Kalau masih hal-hal yang bisa kita menjalankannya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lagi mendengarkan pemerintah, silakan, tak jadi masalah. Yang penting kita melakukan amal ibadah dengan benar. Yang menjadi permasalahan apa? Sudah sampai 29 puasa, dia tetap tak puasa juga. Ini yang menjadi masalah. Sudah anda habis Ramadan, dia tak anda puasa juga. Tapi masuk nanti Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amak dia di belakang imam, udah tak sembahyang, udah tak puasa, dia lewat hari raya, dia di belakang imam, luar biasa. Sibuk dia boleh beci, sibuk dia boleh lobek, sibuk dia boleh kongkong. Pakai sorban pula, dia nak wapi, kita dua pula imam. Ini kita persoalan ni jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berjuang tak ada berjuang. Padahal Idul Fitri itu adalah hari kemenangan bagi orang yang berpuasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan puasa kamu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Inilah bentuk kita, kesyukuran kita. Kenapa? Karena sudah kita melawan hawa nafsu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, dua yang kita lawan. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua penyakit. Tanjung Balai obat dengan penyakit. Tadi aku kemarin sudah mulai antri di titik silo. Kalau aku pikir antri dengan anda kau masjid raya, pokoknya anda antri membeli pakaian baru. Ini kita Pak, umat Islam ni beribadah suka nak disogok. Suka nak disogok bu. Kalau sempat dibilangkan masjid raya pengumuman kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin sembahyang tarawih dari mulai 1 sampai 30 puasa akan dikasih imbalannya setiap malam 100.000. Bukan kami kita ni beribadah. Apa kita bayangkan pula, ya maaf lagi masalah covid begini jam. Oh ya mak, mantap ini. Udah tak dapat 600.000 dari masjid raya pula dapat kita kalikan setiap malam 100.000 sebulan 3 juta. Gaji siapa 3 juta? Datang saja ya. Ayo, bukan awak jadi imam, bukan awak ceramah. Lo kan saya sesekali menguap awak, sesekali ada awak minum awak, sesekali tidur awak. Ayo, kami ukuran gini. Karena umat Islam ni kita beribadah ni apa? Semuanya ada embel-embel. Bukan takut kita kepada Allah.
yang kita laksanakan ini adalah bekal kita nanti menghadap Allah. Nanti di akhirat, di alam kubur, masing-masing mempertanggungjawabkannya. Ini semuanya ada diembel-embelkan dengan apa? Apalagi nanti dibilangkan, nanti dikasih lagi bonusnya nanti oleh BKM. Apa? Kunia solusi. Mati kalian sebiji. Kami ini bukan. Nusah. Kami ini pada. Kuasa agaknya sampai ke bonus ini kan. Kalau kita bayang sana ini jemaah ini kami. Iya, kenapa menolak tadi kami menolak? Hantar sembahyang, hantar puasa pun siang juga. Bila pulangnya dia. Nah inilah kita jemaah rahimahullah. Maka dipanggil oleh Allah Ta'ala melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Tatkala Ramadan berakhir, maka yang paling sedih itu adalah orang-orang yang beriman. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaikatu musibatun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang detik-detik terakhir bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangis langit, menangis bumi, menangis para malaikat terhadap musibah yang akan diderita, yang akan dialami oleh umat Islam, orang yang beriman. Kira ya Rasulullah, musibah apa itu? Ayu musibatun hiya, musibah apa itu? Dihabi Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Perginya bulan suci Ramadan. Kenapa? Fa inna da'awatu fi mustajabah. Segala doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, segala doa kita diterima, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tempat doa itu saatil makbul, makanil makbul. Saatil makbul itu saat-saat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini doa dikabulkan oleh Allah taala. Maka minta saja. Minta kepada Allah taala apa yang kita minta. Tetapi ingat Bu, meminta itu pun masuk akal. Ini terkadang kau meminta sama Allah taala tak masuk akal. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ya Allah menjadi presiden Amerika Serikat. Mana mungkin? Mana mungkin itu Bu? Karena doa itu dikabulkan Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saat ini kebutuhan kita pulangnya nak naik sepeda, naik lereng, dikasih Allah Ta'ala lereng. Ya Allah ya Tuhanku, kasih aku mobil ya Allah. Mana mungkin bisa orang naik mobil, sementara anak masuk ke mobil pun sudah nak muntawa. Mana mungkin dikabulkan Allah? Jadi doa itu masuk akal. Ya doa kita apa? Ya Allah ya Tuhanku, supaya wabah penyakit ini ya Allah jauh dari kita ya Allah. Ini wabah penyakit ini bah, macam di Lampung, datang tak diundang, pulang tak diantar, tak tahu awal tak kapan habisnya. Tak tahu kita tak kapan habisnya. Tapi kita mohon kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir detik-detik bulan suci Ramadan ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita dari penyakit ini. Dan takut kita Pak, sudah nanti habis Idul Fitri banyak pematian. Yang takut kita. Takut kita apalagi pulang dari Malaysia, tak tahu lah orang tanah apa tidak. Ya. Nah, makanya hati-hati. Maka minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk akal. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam umurku. Itu minta kita. Berikanlah keberkahan ya Allah dalam umurku. Supaya apa? Dengan berkah umur itu bisa kita senantiasa melakukan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari kekayaan ini tak habis-habis ini. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Ini doa kita. Ini musibah jamaah rahimakumullah. Ini musibah yang terbesar bagi kita. Maka hendaknya di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita lebih meningkatkan. Maka sudah habis nanti bulan suci Ramadan ini, kita aplikasikanlah nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan ini taat beribadah kepada Allah Ta'ala, rajin melakukan amal ibadah, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, maka di luar bulan suci Ramadan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, kita aplikasikanlah dalam kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang, menaungi 11 bulan yang akan datang. Ini tidak Ramadan saja yang elok.
Habis Ramadan ini banyak penyakit lama. Tidak. Ya. Ini menjadi pendidikan bagi kita, menjadikan pendidikan supaya kita bermoral, menjadikan kita manusia yang berkarakter, sehingga dengan moral dan karakter yang kita laksanakan, kita rasakan dalam kehidupan ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Ramadan saja ini Bu, awak rajin baca Quran. Habis Ramadan nanti nambah baca Quran itu apa Bu? Ngongat. Iya. Kalau sudah masuk, anda masuk bulan suci Ramadan, sibuk awak membeli Al-Quran di pustaka. Habis bulan suci Ramadan, ngomat dan membaca. Nengok pikir juga membaca, ngek. Apa lagi di dalam Quran? Pokoknya ngomat. Maka di bulan suci Ramadan ini kita aplikasikanlah nilai-nilai amal ibadah yang kita kerjakan itu di luar bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan predikat takwa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah manakala nilai-nilai yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu diaplikasikan di luar bulan suci Ramadan, insya Allah orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti inilah yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Jangan kala kita sibuk mencari Lailatul Qadar. Kadang orang tua dulu Bu, mak datang tak dapat bulan Lailatul Qadar bayar. Nampak ojek, iya. Apa tu? Amal. Ayah disuruh tu, ya Allah ya Tuhan bulan dinginnya, minta ampun. Inilah agaknya Lailatul Qadar tu. Apa? Oh tidak pulanya di dalam sumur, pulanya dinginlah pulanya ayah. Tapi kalau di atas gas tadi dimasukkan ke dalam kuali, ya panas lah ayah. Kita luruskan pemahaman-pemahaman dulu-dulu. Amat bagus pada dapatku kemuliaan malam Lailatul Qadar tu nampak ya. Apa? Minyak makan. Oring, minyak makan buku gaya lengkong, balik bawa lagi sana. Tak pala Lailatul Qadar. Gaya lengkong, minyak makan koras. Bukan seperti itu. Bahwa sesungguhnya hakikatnya orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah manakala habis bulan suci Ramadan, diaplikasikanlah, dilaksanakanlah nilai-nilai yang selama ini dididik kita di bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita laksanakan, kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan. Inilah orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Maka oleh kerana itu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita di akhir-akhir Ramadan ini sudah tak ada lagi Bu, ya kan, puasa sebelum datangnya kewajiban puasa ini akan datang. Maka yang terakhir kewajiban kita adalah bayar zakat fitrah. Berikanlah zakat fitrah. Shaumul 'abdi mu'allaqu bainas sama'i wal ardh wa la yarfa'ullahu illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa seorang hamba itu tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bi zakatil fitri, sebelum membayar zakat fitrah. Maka sesungguhnya kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah bagi orang yang mampu, diberikan kepada mustahil. Supaya apa? Supaya kemuliaan kita dapatkan, apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membayar zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang, diberikan oleh Allah Ta'ala petunjuk dan hidayah dalam kehidupan kita dalam melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini maupun nanti di luar bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita ini, bisa kita mengabdikan, senantiasa mengabdikan diri, menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi apa yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam tausiah terakhir saya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin selamanya ini yang saya sampaikan menyakiti hati bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Ada yang berkata-kata kasar, menyakiti hati bapak. Maklumlah Pak, saya bukan orang halus, aku orang kasar, ya kan? Mungkin apa yang saya sampaikan itu bisa menambah motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin terdapat kesalahan dan kehilafan yang saya sampaikan, mohonlah saya dimaafkan. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.